Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam dan kebajikan. Andaikan aku bisa Bertemu lagi dengan saya Maria Lidiawati, CGP Angkatan 4, SDN Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, bersama fasilitator Bapak Anang Sukrito dan pengajar guru praktik Bapak Wulandoko. Niat ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri, kan ku kejar mimpi. Assalamualaikum Bu Rida. Waalaikumsalam Bu Sibuk Rida. nih? Sibuk? Enggak, alhamdulillah enggak sibuk. Ini saya mau minta tolong. Saya mau ada tugas dari tugas CGP terkait wawancara untuk menyelesaikan sebuah kasus di modul 3.1 gitu. Di sini saya ada beberapa kasus, ada 3 kasus, tapi saya milihnya itu di kasus 1. Di mana kasus itu berkaitan dengan salah satu guru yang sesama lah gitu ya. Nah, saya ceritakan ya, saya bacakan dulu ya. Oke. Ini Bu Rida. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya kebetulan paralel. Ruangan kelas Bu Tati bersebelahan dengan ruang kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat rajin dan cenderung agak galak. Di sini posisinya Bu Tati itu juga merupakan salah satu guru yang terkenal disiplinnya dan cenderung galak. Bu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapat nilai yang baik terhadap pekerjaan yang sudah diberikan. Nah, sebagian murid sangat takut kepada Bu Tati dan ada juga sebagian yang bisa menyelesaikan diri. Kepala sekolah dan orang tua murid juga sangat menghargai Bu Tati. Nah, Bu Rida, di suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar kelas untuk melihat asal suara tangisan itu ya. Kemudian Anda melihat seorang perempuan anak kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas di hari itu, menghadap ke depan pintu kelas Bu Tati. Nah, Anda melihat itu, Bu Tati tidak menghiraukan suara tangisan muridnya tersebut dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Bu Tati itu mencoba untuk mencuri pandang keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari tersebut. Nah, sekarang Bu Rida, menurut Bu Rida, apa yang harus Ibu lakukan terhadap kasus ini? Kemudian apakah ibu guru lain dapat menginstruksi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Yang dimaksud ini adalah Bu Tati. Terus dalam kondisi ini apa yang bisa Ibu lakukan, Bu Rida lakukan seandainya Bu Rida menjadi teman Bu Tati tersebut? Terus dapatkah Anda menginstruksi mengapa dan bagaimana cara menginstruksinya tersebut? Oke, coba. Kalau seandainya saya jadi temannya Bu Tati ya, karena kan ini lagi kita berandai-andai. Memang situasi ini kayaknya membingungkan ya. Kayak kita mau ikut-ikut campur gitu ya, mau menginterupsi Bu Tati, tapi ini kelasnya Bu Tati gitu ya. Tapi kalau nggak diinterupsi kok ya sepertinya mengganggu kegiatan entah kelas Bu Tati juga entah kelas lain, kan pasti anak-anak kan kalau ada yang bingung pasti penasaran kenapa gitu kan ya, apalagi nangis ya. Apalagi punya keadaan nangis lah, itu pasti akan mengundang tanda tanya. Nah, kalau saya seandainya menjadi temannya Bu Tati ini, saya akan memilih untuk mengintervensi kelasnya Bu Tati dengan cara saya akan berbicara permisi dulu dengan Bu Tati, saya akan berbicara dengan Bu Tati dan mengusulkan gitu ya. Sebenarnya saya ajak ngobrol aja, kenapa tuh Bu? Saya pasti tahu kalau dilihat dari karakternya Bu Tati, pasti anak itu juga punya kesalahan.
ada hal yang dilanggar sama anak tersebut, sama murid tersebut, sehingga dia harus menerima konsekuensi yang seperti itu. Hanya saja mungkin saya nanti akan mengusulkan ke Bu Tati untuk bagaimana kalau posisinya dipindah gitu ya, atau hukumannya kalau hukuman kan diringankan, iya diringankan, atau mungkin posisi lokasinya jangan di tempat yang terlihat. Selain diterik matahari itu kan juga beresiko untuk kesehatan yang murid tersebut. Khawatir dia kalau anak itu tidak punya penyakit tertentu, kalau dia dalam keadaan tidak sehat kan itu nanti juga menjadi masalah bagi sekolah baru ya, masalah baru. Jadi mungkin nanti saya mengusulkan seperti itu. Ya memang kita tidak bisa mengintervensi terlalu banyak, mungkin kita hanya bisa mengusulkan. Perkara nanti kalau kemudian Bu Tati tidak menerima itu, ya itu saya pikir itu sudah keputusannya Bu Tati. Tetapi saya mungkin dengan mengingatkan juga bahwa ini ada konsekuensi dan resikonya. Kalau itu nanti jadi masalah baru, seperti itu. Jadi mungkin saya mengintervensinya seperti itu. Jadi saya ajak ngobrol, ya saya mampir aja ya, pura-puranya mampir gitu kan, sekolah, Bu kenapa gitu kan, Bu pura-pura ambilkan sesuatu, kemudian saya menyambungkan ke pembicaraan tentang murid yang lain gitu. Seperti itu sih Bu Lydia kurang lebih. Oh, berarti kalau ada seperti itu kita melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada yang punya wewenang gitu Bu ya. Iya, nggak serta-merta kemudian Bu itu jangan dihukum. Kita tanyakan dulu apa yang karena terjadi. bagaimanapun kan wewenangnya tetap masih di Bu Tati ya. Jadi sehingga saya hanya mungkin kalau di temannya Bu Tati saya hanya akan mengusulkan bagaimana kalau seperti ini. Karena kalau seperti itu nanti konsekuensinya akan ada beberapa macam gitu. Betul sekali Bu Rida. Saya sependapat dengan Bu Rida terkait kasus ini. Di sini di modul 1 di modul 3 ini Bu Rida kita kan mempelajari tentang paradigma, 4 paradigma. Menurut Bu Rida tadi, jawaban Bu Rida itu tergolong dari 4 paradigma mana? Ini paradigmanya yang pertama individu lawan masyarakat, yang kedua kebenaran lawan kesetiaan, yang ketiga adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan, dan yang keempat adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Dari kasus 1 ini, menurut Bu Rida masuk ke paradigma mana di dilema etika ini? Ini merupakan dilema etika, mungkin menurut saya lebih masuk ke rasa keadilan dan kasihan ya. Kasihan. Kalau tadi saya memilih untuk mengintervensi kelas Bu Tati, berarti memang saya mengedepankan rasa kasihan kepada murid dan juga kasihan juga kepada murid-murid yang mungkin terganggu ya. Jadi terpecah fokusnya kepada masalah itu. Sebenarnya kalau mau menuruti tata aturannya, kalau keadilan berarti kan kita berdasarkan peraturan ya, lebih begitu ya. Nah itu mungkin ya kita secara aturan ya biar apa kata Bu Tati kan sebenarnya. Memang kan kasihan juga kalau melihat anak ada dilema ya, antara kita tidak mau ikut campur atau antara kita mau ikut campur, itu masih ada dilema antara benar versus benar gitu ya. Nah kalau menurut Bu Rida seperti itu sama sih sebenarnya, kita sebagai guru yang tidak bisa semena-mena aja, tidak bisa harus seperti ini, tapi kita harus bisa saling mengetahui bagaimana kondisi atau posisi dari teman sejawat kita. Kayak nggak bisa menutup mata gitu. Apalagi mungkin akan terjadi kalau berkelanjutan anak tersebut bisa semaput atau atau ada psikologis gitu ya. Dampaknya betul dampaknya tadi yang kita khawatirkan. Terima kasih Bu Rida untuk jawabannya. Menurut Bu Rida lagi, jika sudah seperti itu, seandainya Bu Tati, kita melakukan komunikasi lagi dengan Bu Tati itu bagaimana? Misalnya tanggapannya Bu Tati bagaimana kalau seandainya tidak mengindahkan atau melakukan interupsi dari Bu Rida. Kalau misalnya Bu Tati nggak mengindahkan intervensi saya gitu ya, saya sudah mengingatkan bahwa ada resiko dan konsekuensi kalau ini diteruskan. Nah kemudian ya sudah, kalau memang Bu Tati memang memilih konsekuensi dan resiko itu, ya nanti resikonya adalah akan berhadapan dengan wali murid, dengan komite, dengan kepala sekolah dan sebagainya. Jadi saya rasa ya itu keputusan Bu Tati. Mungkin saya akan meminta
ya mungkin akan dianggap lancang ya, lancang, tapi saya lebih akan memilih menyelamatkan anak itu. Mungkin tetap pada paradigma tadi ya. Jadi mungkin saya ya sudah Bu, kalau gitu saya di satu waktu mungkin saya bantu memberi minum atau suruh mundur sedikit supaya nggak batu dan sebagainya. Itu intervensi ya mungkin akan dianggap lancang dan seperti apa ya, tidak tahu tidak mengindahkan adanya Bu Tati. Cuman saya pikir bukan saya mau memberikan hukumannya, hanya mungkin disuruh mundur sedikit atau memberi minum supaya tidak terlalu panas, atau suruh pakai topi supaya terlindungi dari sinar matahari seperti itu. Berarti kita tetap harus mengedepankan rasa keadilan dan rasa kasih sayang, karena kita melihat kondisi anak. Iya, betul. Jadi kalau seperti itu Bu Rida, berkaitan dengan prinsip juga Bu Rida. Prinsip dari pengambilan keputusan yang sudah saya pelajari tadi ada 3 prinsip. Menurut Bu Rida, dari 3 prinsip ini tiga prinsipnya berpikir berbasis hasil akhir, yang kedua berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli. Berarti pasti ini sudah ya, berarti yang ketiga ya. Yang ketiga. Karena itu tadi kan rasa peduli, rasa kasih sayang kita kan yang kita kedepankan, berarti karena kita kasihan, berarti kita ada rasa peduli ke anak itu sekali. Oke, itu aja Bu Rida. Terima kasih atas masukannya. Ini merupakan sebuah pengetahuan baru buat saya, dan saya mungkin bisa lebih belajar lagi dengan Bu Rida. Semoga membantu ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Salam dan bahagia.